Saudara, satu minggu jelang Lebaran, harga daging ayam mengalami kenaikan drastis. Sebelumnya sekitar 25.000, kini sudah mencapai 37.000 per kilogramnya. Satu minggu jelang Lebaran, lonjakan harga daging ayam terus terjadi. Di Pasar Peterongan, Semarang, terpantau kenaikan harga daging ayam ini terjadi hampir setiap minggunya. Sebelumnya hanya berkisar 20 hingga 25.000 per kilogramnya, dan satu minggu berikutnya kembali naik mencapai 30.000 per kilogram, dan kini harga daging ayam kembali naik drastis mencapai 37.000 per kilogramnya. Kenaikan pesat harga daging ayam ini tidak hanya membuat pusing pembeli, penjualnya juga merasakan bingung, apalagi di tengah pandemi corona jumlah pengunjung pasar berkurang. Harganya ini melonjak tinggi. Dulu kan 30, sekarang naiknya 6.000 sampai 7.000 per kilonya. Sekarang 36, 37. Sejak kapan nih? 5 hari ini. 5 hari, ya 5 hari. Terus pembelinya gimana, Bu? Ya masih ajak-ajak aja, gini aja. Sepi? Kenaikan harga daging ayam yang begitu pesat membuat pembeli berpikir 2 kali lipat untuk membeli dalam jumlah banyak, mengingat banyak sekali kebutuhan lainnya di masa pandemi corona ini. Berat termasuk terberat. Biasanya kan paling 30, Ya. paling tinggi kan 30, sekarang 36. Berat Mas. Baik pedagang maupun pembeli memprediksi kenaikan harga ayam bisa saja terjadi kembali atau minimal kenaikan harga ini akan bertahan lama hingga Lebaran nanti. Senat Puji, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, limbah karung goni ternyata bisa disulap menjadi kerajinan songkok atau peci yang unik. Pada momen Ramadan dan jelang Lebaran seperti saat ini, produk peci berbahan karung goni tersebut laris di serbu pembeli. Selain dibuat peci, limbah karung goni juga bisa dibuat menjadi topi dan tas serta produk lainnya. Ya, bagaimana cara pembuatannya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Berbekal kreativitas dan ketekunannya, Marwoto, warga desa Peganjaran, Kecamatan Baik Kudus, sukses menjulap limbah karung goni menjadi songkok atau peci. Selain berbahan ramah lingkungan dengan warna alami karung goni, peci ini juga terlihat cukup unik dan klasik. Produk peci buatannya itu sudah siap dijual, dan momen Ramadan menjelang Lebaran seperti saat ini, peci karung goni ramai diburu pembeli. Untuk mempercantik tampilan, Marwoto juga menambahkan hiasan berupa logo ormas keagamaan seperti NU, GP Ansor maupun logo lainnya. Dan penambahan logo-logo sesuai permintaan tersebut terbukti cukup mampu menarik minat pembeli. Salah satu pembeli mengaku awalnya mencari peci untuk Lebaran, namun ia mendapati peci yang berbeda dari yang lain, sehingga ia pun tertarik membelinya. Selain nyaman dipakai, peci karung goni dapat digunakan untuk ibadah, juga praktis, bisa dibawa kemana-mana. Saya sedang nyari peci, dan kebetulan di sini pecinya unik, berbahan goni. Uniknya karena ini kan bahannya kan berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan kain-kain biasa, kalau sini kan kain goni, yang mana goni ini kan terbuat dari limbah ya. Karena ini kelebihannya juga bisa dibawa kemana-mana. Tidak ada batasan untuk dibuat apa aja, bisa buat foto juga bisa, buat main ke luar juga bisa, terutama buat ibadah. Ide memilih bahan limbah karung goni karena selain ramah lingkungan, karung goni memiliki kesan yang vintage atau klasik. Selain itu juga memiliki warna dan serat kain yang khas. Sementara proses pembuatan peci juga tidak terlalu sulit. Dibantu sejumlah penjahit, Marwoto bisa memodifikasi goni yang biasa digunakan untuk karung menjadi sebuah peci. Ini peci adalah bagian dari fashion, style fashion untuk penutup kepala. Tetapi ini juga bagian dari atau merupakan tuntunan dari leluhur kita untuk menutup kepala itu sendiri. Dan karena goni ini lebih netral, tidak hanya bisa untuk sholat, tetapi di luar sholat pun masih elegan untuk dipakai. Dengan dibantu 5 orang pekerja dalam sehari, biasanya ia dapat memproduksi 50 hingga 100 buah peci. Selain dari lokal Kudus, pembeli peci ini juga sudah mulai dipesan di beberapa kota seperti Semarang, Yogyakarta, Tangerang, dan dari daerah Jawa Timur. Bahkan sampai dipesan oleh pengurus cabang istimewa NU di Korea Selatan.
Sementara untuk harganya dipatok di kisaran Rp30.000 untuk yang polos dan Rp35.000 untuk yang ada motif logo bordirnya. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus. Baik, terima kasih informasi tadi sekaligus menutup Kompas Pekalongan hari ini. Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Kami undur diri, tetap saksikan serangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.